Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Shanin, dokter yang bertugas di rumah sakit ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Fafa. Ibu Fafa usia berapa? Oh, 20 tahun. Oke. Ibu keluhannya apa? Oh, payudara kanan sakit ya, Bu ya. Oke, Ibu sebelumnya udah melahirkan berapa anak, Ibu? Udah ada berapa anak apakah? Oh, udah tiga anak ya. Oh, anak yang terakhir itu sudah baru lahir 2 bulan yang lalu. Berarti sekarang masih menyusui ya, Bu ya. Oke. Jadi begini, Bu. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada payudara Ibu, saya izin untuk memeriksa ya, Bu ya. Nanti saya lakukan pemeriksaan pada payudara. Tapi nanti saya mohon izin Ibu untuk Ibu menyingkapkan daripada pakaian, membebaskan pakaian seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Oke, Ibu bersedia. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya pasien dipersilakan untuk menuju ke bed pemeriksaan. Kemudian kita lakukan cuci tangan 7 langkah, dan bila ada kita menggunakan handscoon seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan inspeksi pada payudara pasien ya. Kita lakukan inspeksi dengan pasien sudah menyingkapkan pakaiannya. Kita lakukan inspeksi. Ternyata di sini terdapat asimetris pada payudara, di mana memang secara fisiologis bagian kanan itu dia lebih besar seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga mendapatkan tanda-tanda inflamasi di bagian payudara sebelah kanan seperti itu. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kemerahan ya, tanda informasi seperti kemerahan, kemudian juga nampak adanya suatu gigitan ya dari yang dicurigai itu gigitan dari anak pasien seperti itu pada saat dia menyusu. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah ada PAUD orange atau tidak. Ternyata tidak ada PAUD orange. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat apakah di situ ada nodul atau tidak. Ternyata tidak ada nodul. Namun di sini juga tidak didapatkan sikatrik ya, atau bekas luka seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan inspeksi pada puting pasien. Dari mana pada puting pasien kita melihat bahwasanya pada puting dekstra itu ternyata didapatkan adanya tanda-tanda inflamasi, yaitu adalah keluarnya kemerahan seperti itu. Namun tidak didapatkan nanah ataupun duh yang menandakan adanya keganasan ataupun adanya ektasia dari ductus ASI seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga lihat apakah di bagian-bagian lainnya itu juga terdapat adanya nanah atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga melihat nih apakah pada puting pasien itu apakah normal ataukah terdapat ada retracted atau bahkan inverted seperti itu. Ternyata normal ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita periksa dari aksila pasien. Nah, untuk memeriksa aksila pasien, tangan pasien itu harus di atas seperti ini, di belakang kepala. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat pada aksila pasien, oh ternyata tidak didapatkan nodul, tidak didapatkan cekungan, tidak didapatkan tanda-tanda inflamasi lainnya ataupun bekas luka seperti sikatrik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan palpasi ya, palpasi dengan posisi pasien berbaring seperti ini. Kita lakukan palpasi pada bagian aksila dan juga bagian payudara yang lainnya seperti itu. Nah, kita lihat ya, oh ternyata di sini tidak terdapat nodul. Benar adanya tidak terdapat nodul pada bagian aksila ataupun sekitar payudara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan palpasi pada bagian payudara. Nah, kemudian saya tanya ibunya, Ibu apakah ketika saya pegang payudara Ibu apakah ada rasa sakit? Oh iya Mbak, oh oke. Pada ini ya, pada bagian kanan ya, nyeri ya. Oke, kanan mana? Oh kanan atas. Sampai hampir seluruh dari bagian kanan ya, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya pada saat palpasi kita berikan suatu palpasi pada bagian dari areola ya, kemudian menuju ke arah luar, ke bagian dalam seperti itu. Dengan menggunakan 2 jari seperti itu. Dari dalam menuju keluar, kemudian kita lihat bagaimana ekspresi wajah dari pasien. Kalau apabila kesakitan, kemungkinan di situ ada suatu inflamasi seperti itu. Nah, selain itu kita juga melihat apakah ada benjolan atau tidak. Nah, apabila ada benjolan, maka yang kita analisis adalah bagaimana ukuran benjolan tersebut. Kemudian apakah benjolan tersebut itu lunak, kemudian apakah keras seperti itu konsistensinya. Kemudian selanjutnya kita lihat juga apakah di situ benjolannya terasa hangat, kemudian apakah benjolannya mobile seperti itu dan jumlah benjolannya berapa dan ukurannya itu juga seperti apa. Kita harus analisis dari benjolan pasien tersebut seperti itu. Nah, setelah kita lihat ternyata ibu ini hanya terdapat tanda-tanda inflamasi pada payudara bagian kanan. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah silakan ibu untuk menutup bajunya dan kita mempersilakan pasien untuk duduk kembali di bed pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan cuci tangan 7 langkah seperti itu.
Selanjutnya adalah konseling laktasi seperti itu. Nah, saya ibaratkan saya adalah ibunya. Nah, di mana yang penting adalah kita menjaga kebersihan terlebih dahulu. Kita cuci tangan 7 langkah. Kemudian habis itu selanjutnya adalah kita posisikan ibu sudah siap, jangan sampai kakinya menggantung. Nah, selanjutnya adalah kita memposisikan bayi itu dengan cara kepala bayi itu berada pada sudut siku kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tangan yang satunya itu adalah membopong daripada pantat bayi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita posisikan bawah telinga dan juga bahu dari bayi itu dalam satu garis lurus yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika bayi sudah pada posisi siap, selanjutnya adalah mengeluarkan ASI dari puting ibu, yang mana nanti ASI tersebut itu akan dioleskan di sekitar puting dan juga areola mame, yang mana berfungsi untuk sebagai desinfeksi dan juga sebagai pemicu daripada bayi itu untuk bisa menyusu, kemudian juga untuk mencegah daripada adanya erosi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan routing reflex pada bayi dengan cara kita bisa menggunakan tangan seperti itu. Nah, menggunakan tangan itu kita letakkan pada sekitar dari pipi bayi. Nah, di situ bayi ketika sudah menyucu atau sudah mengeluarkan routing reflex, nah selanjutnya kita langsung memasukkan daripada puting ibu menuju ke mulut bayi seperti itu. Nah, kita pastikan nih bahwasannya dari areola mame itu sudah masuk semuanya ke mulut bayi. Dengan tandanya adalah tidak ada suara berdecak dan juga bagian mulut bawah bayi itu dia tidak tertutup atau dalam artian dia terbuka seperti ini gitu. Nah, berarti itu areola mame sudah masuk semua ke puting ke mulut bayi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika bayi sudah kenyang, maka ketika kita mau melepaskan penyusuan tersebut, maka kita bisa menggunakan jari kelingking dan kita letakkan pada sudut mulut bayi. Sehingga pada saat terlepas dengan aman, selanjutnya kita letakkan bayi pada kasur. Terima kasih.